Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jamhuri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, ataupun nikmat duniawi lainnya yang tidak sanggup kita menghitungnya. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk membina umat manusia melalui petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai hambanya untuk senantiasa mengucapkan dan memperbanyak salawat untuknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kata Rasul, orang yang gemar mengucapkan salawat untuk nabinya berarti dia adalah orang yang dermawan. Karena Nabi menyampaikan orang yang ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia tidak membacakan salawat untuknya, maka dia termasuk orang yang pelit. Berarti yang memperbanyak salawat itu diantara orang yang tidak pelit. Maka kita lihat itu para ulama ketika menulis nama Muhammad pasti setelahnya ditulis kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa? Sang penulis ketika menulis bersolawat. Begitu juga yang membaca karyanya, tulisannya, kitabnya mengucapkan solawat kepada nabinya, sehingga dengan demikian nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering diucapkan oleh para umatnya. Itulah salah satu kecerdasan ulama-ulama kita ketika menuliskan nama dalam karya-karyanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan memanfaatkan waktu yang ada sampai Isya untuk bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Bahkan dari sekian banyak mukjizat, Al-Qur'anlah mukjizat terbesar. Bahkan satu-satunya mukjizat yang sampai saat ini masih ada di muka bumi, yang bahkan kata Allah akan tetap eksis sampai datangnya hari kiamat. Bahkan Allah sendiri yang menjamin keaslian kemukjizatan Al-Quran itu hingga akhir nanti. Wa inna lahu lahafidun, kata Allah, dan kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Maka di antara kemukjizatan Al-Quran adalah pilihan kata yang Allah gunakan di dalam Al-Quran itu selalu punya makna. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh. Di antaranya ada 3 contoh nanti bagaimana Allah memilih sebuah kata dalam Al-Quran itu memiliki makna yang cukup mendalam. Jika kita renungkan, maka makna itu mampu mencerahkan kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan dunia, ingin menjelaskan akhirat, dan ingin menjelaskan taubat, itu Allah menggunakan redaksi yang berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan tentang urusan duniawi, itu Allah dalam firman-Nya cukup menyebut dengan berjalan. Tapi ketika urusan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa berlari. Dan ketika urusan taubat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi bersegera. Nah, coba satu dan dua hal tadi itu menarik untuk kita kaji. Kenapa untuk urusan dunia Allah Subhanahu wa taala menggunakan perintah famshu, berjalanlah. Dan ketika untuk urusan akhirat fas'au, bersegeralah. Kita lihat beberapa contoh ayat. Dalam surah Al-Mulk ayat 15 misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi, dialah Allah, ja'ala lakumul arda zalula, yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk dilalui oleh umat manusia. Mau menjelajah bumi lewat udara bisa, lewat lautan bisa, lewat darat bisa. Itu bukti memang Allah memang mendesain bumi itu bisa dilewati dengan mudah oleh umat manusia. Maka kata Allah famshu, ya, kata Allah apa? Famshu, yang artinya apa? Berjalanlah kamu, susuri dunia itu. Untuk apa manusia menyusuri bumi? Allah sebutkan, ya, famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu, ya, sampai ke penjuru dunia. Wa kulu mir rizki, dan makanlah dari sebagian rizki yang ada di bumi ini yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala untuk urusan duniawi Allah cukup menggunakan kata famshu, masya yamshi, ya, dari kata masya yamshi yang artinya apa? Berjalan. Allah tidak menyuruh kita untuk meraih dunia ini dengan kata berlari, tapi dengan kata berjalan. Kenapa demikian? Kalau kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, seseorang biasanya untuk urusan yang penting, untuk urusan yang gawat darurat, dia akan berjalan dengan sangat cepat. Lihat tuh ambulan. Mana ada ambulan bawa pasien jalannya lambat? Tidak ada. Pasti tancap gas. Kenapa? Ini urusan urgent, urusan yang sangat penting. Begitu pula Allah, ketika untuk urusan akhirat, mencari bekal akhirat, Allah suruh apa? Bersegera. Kita ambil contoh ayat dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau sudah disuruh untuk melaksanakan salat Jumat, kata Allah fas'au ila dzikrillah, segera menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segera datangi majelis-majelis Jum'ah itu. Jumatan itu urusan bekal akhirat. Allah menggunakan kata fas'au. Tapi ketika kita bandingkan dengan dalil sebelumnya, ketika Allah menyuruh kita untuk mencari makan, wa kulu mir rizki, urusan rizki makan, maka Allah menggunakan bahasa famshu fi manakibiha.
Cukuplah Anda berjalan, kada usah dikejar berlari-larian. Ini makna yang bisa kita dapatkan ketika Allah membedakan untuk urusan dunia dan akhirat menggunakan redaksi bahasa yang berbeda. Cuman ya begitu namanya manusia, kadang konsep Quran itu dibalik. Untuk urusan dunia manusia berlarian, berkejar-kejaran, berburu mana yang lebih cepat. Tapi ketika untuk urusan akhirat kadangkala manusia suka melambatkan, suka menunda. Ini kan konsep Quran yang dibalik. Padahal Quran mengisyaratkan untuk urusan dunia cukuplah Anda berjalan. Tapi urusan akhirat fas'au ila dzikrillah, segera. Nah inilah indahnya bahasa Al-Quran. Ketika kita renungkan, ketika kita hayati ya, ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu sungguh sangat indah dan penuh dengan makna. Dan itu tidak hanya sekedar makna, tetapi menjadi sebuah panduan bagi umat manusia. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat tadilah jelas sekali dalam surah Jum'ah Allah menyuruh apa? Fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu sebuah ungkapan kalimat yang menggambarkan maknanya segera. Jangan ditunda. Bahkan dipertegas untuk urusan akhirat. Jika urusan akhirat itu sudah ada di depan mata, tinggalkan dulu sementara waktu jual beli. Lanjutan daripada ayat tadi, wazarul bai', tinggalkan dulu jual beli. Ini kasus ketika sholat Jumat nih. Ketika sudah dikumandangkan azan, yang itu bertanda bahwa sholat Jumat sudah mulai dilaksanakan. Malaikat yang bertugas mencatat setiap orang yang masuk masjid sudah tutup buku, mendengarkan isi khutbah, dan seluruh jamaah dilarang lagi berbicara. Kalau dia berbicara faqad laghaw, telah berbuat yang sia-sia. Maka kalau sudah seperti itu, segera. Bahasa Al-Quran apa? Segera. Cepat penuhi panggilan itu. Kalaupun sedang sibuk melakukan aktivitas jual beli, kata Al-Quran, berhenti dulu sementara waktu. Tinggalkan dulu urusan dunia untuk memenuhi keperluan menyiapkan bekal akhirat. Di sini tidak ada yang bertentangan. Bukan berarti urusan dunia tidak boleh untuk kita miliki. Silahkan. Bahkan nanti akan kita temukan konsep Al-Quran yang bagaimana menyuruh kita untuk bisa memiliki dunia ini, tetapi gunakan dunia ini untuk kebaikan akhiratmu. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah fima ataakallah, dari sekian banyak rizki yang Allah berikan kepadamu. Untuk apa? Akhirah, untuk kehidupan akhirat. Jadi indah. Bukan berarti kita dilarang memiliki dunia, silahkan. Tapi konsep Quran menyuruh kita miliki dunia itu di genggamanmu, dan jadikan dunia itu untuk tiket meraih surgamu. Itu indah. Maka doa yang diajarkan dalam Al-Quran yang paling baik dan paling benar adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Caranya gimana? Biar dapat dua-duanya. Kuasai dunia ini, gunakan itu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itulah ayat tadi, wabtaghi fima ataakallah. Cari dengan segala apa yang telah Allah berikan kepadamu darul akhirah, negeri akhirat. Nah, dalam prakteknya seperti apa? Ya, ataakallah itu kan umum. Ya, wabtaghi fima, ma-nya itu umum. Apa saja bisa kita gunakan untuk meraih kebahagiaan dia di akhirat.
Bagi orang yang diberikan ilmu, maka ilmu itu jadikan bekal Anda untuk meraih kebahagiaan akhirat. Gimana caranya? Amalkan ilmu itu dan ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan juga iajarkan ilmu itu kepada orang lain. Itu kalau konsepnya adalah ilmu. Bagaimana kalau yang diberikan Allah itu berupa rizki yang banyak? Ya, gunakan rizki harta itu untuk negeri akhiratmu. Gimana caranya? Pergunakan harta itu fi sabilillah, di jalan Allah. Maka indah, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi di Al-Quran juga Allah sebutkan dasar manusia itu memang kayak begitu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum bil akhirati min khalaq. Dan ada di antara sebagian manusia ini yang dalam hidupnya itu yang ada adalah dunia saja, sehingga dia berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia, rizki yang banyak di dunia, tetapi di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena lupa dia lupa bahwa dunia itu sementara, dan dunia itu sifatnya adalah tempat menanam, bercocok tanam, yang hasilnya akan dinikmati nanti di akhirat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat bahasa Al-Qur'an ketika menyuruh untuk bertaubat. Ya. Dalam urusan taubat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa wasari'u. Ya, wasari'u yang artinya apa? Bersegera. Bersegera ini ya artinya tidak boleh santai-santai. Tidak boleh ditunda-tunda, tetapi segera lakukan itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawat, dan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, di mana surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi urusan taubat, urusan akhirat, Allah menggunakan kata wasari'u yang artinya cepat. Ini kan berbeda ya dengan urusan dunia tadi. Kalau di dunia tadi berjalan dengan ya berjalan biasa. Tapi kalau wasari'u, dia tidak boleh berjalan, dia harus lari, dia harus cepat. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk urusan-urusan akhirat, untuk urusan taubat, Allah itu menginginkan kita untuk bersegera, tidak boleh ditunda-tunda. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin, surah Az-Zariyat ayat 50. Fafirru, kata fafirru itu diartikan dengan segera juga, cepat-cepat, lari kencang-kencang. Kemana? Ilallah. Ya, ilallah, kepada Allah. Maksudnya apa? Datangi Allah, minta ampunannya Allah, kembali kepada Allah itu dengan cepat. Allah katakan kepada Muhammad, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini, wahai umatku, nadhirum mubin, hanyalah pemberi peringatan yang
nyata. Jadi tugasnya Nabi mengingatkan, dan itu sudah disampaikan kepada umatnya. Tinggal bagaimana umat ini mau mengikuti dan mentaati apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nukilkan pendapat salah seorang ulama tentang ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Maka salah seorang ulama menyampaikan makna daripada ayat ini adalah lari dan menjauh dari semua yang dibenci Allah. Larilah dan jauhilah segala apa yang dibenci oleh Allah. Menuju yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lari, tinggalkan segala hal yang dibenci, menuju yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dimaknai larilah dari kebodohan menuju ilmu. Karena nih masih banyak umat yang bodoh tentang urusan agama. Larilah dari kebodohan dan raihlah ilmu. Gimana caranya? Sekarang banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian-pengajian seperti ini itu sangat penting, memberikan fasilitas sarana kepada umat agar umat ini dekat dengan ilmu. Live seperti ini lebih bagus lagi, karena tidak hanya 1-2 orang yang bisa menikmati, tetapi banyak orang bisa menikmati. Tapi tentu berbedalah kalau bisa hadir di rumah Allah. Kenapa? Ada fadilah yang tidak didapatkan ketika kita live di rumah. Apa fadilahnya? Bapak ibu hadir dari rumah, sudah niat kian, saya mau sholat maghrib berjamaah di Masjid Jamhuri. Habis itu ingin mendengarkan tausiah ustadz ini ustadz itu sampai isya. Niat bapak ibu itu pun sudah dicatat sebagai amal kebajikan yang luar biasa. Apalagi kemudian tadi bapak ibu datang dari rumah sudah wudu kian, maka setiap langkah bapak ibu menuju rumah Allah dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Dalam hadis, kaki kanan menambah kebaikan, kaki kiri menghapus keburukan. Berapa kilometer itu yang dari kampung Inggris nih, dari luar negeri juga. Nah, jauh-jauh dari Inggris datang ke sini, luar biasa. Ini jamaah jadi kampung Inggris. Saya sekali datang ke sana, diminta ke sana lah. Jadi itu fadilahnya. Memang bisa terdengar suara ini di rumah bisa. Hanya saja fadilah hadir di rumah Allah tentu berbeda. Salah satunya tadi, barang siapa yang menuju rumah Allah, yang sebelum itu dia sudah berwudu kian dari rumahnya dengan wudu yang baik, niatnya ikhlas karena Allah, datang ke rumah Allah, maka setiap langkahnya itu dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita masuk rumah Allah, kita buka pintu itu dengan membaca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu-pintu keberkahanmu melalui masjid ini. Itu sebuah kebaikan. Lain doanya kalau masuk rumah, masuk kamar, lain. Belum lagi kalau kemudian kita mengamalkan sunnah berikutnya, sebelum duduk kita sholat tahiyatul masjid. Tentu tidak ada kita dapatkan tahiyatul bait, tidak ada. Yang ada apa? Tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Dan itu termasuk sunnah Nabi SAW yang bisa kita amalkan ketika kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada yang lainnya, bahwa orang yang menunggu waktu sholat menuju waktu sholat berikutnya pahalanya luar biasa besarnya. Maka itulah salah satu kelebihannya. Meskipun sarana untuk mendapatkan ilmu bisa melalui media seperti ini,
Tapi jangan abaikan ya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan ketika kita mampu hadir langsung di majelis ilmu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pendapat ulama tadi, lari dari kebodohan menuju ilmu. Salah satu caranya adalah hadir di majelis-majelis ilmu. Atau bisa dengan yang lainnya, membaca. Itu juga bagian daripada meraih ilmu. Bahkan perintah pertama itu adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Nah, ini juga bagian penting untuk mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Kemudian makna berikutnya daripada fafirru ilallah adalah lari dari kekufuran menuju keimanan. Ya. Lari dari kekufuran menuju keimanan. Orang yang di dalam hatinya masih tertutupi, hendaknya tabir itu dibuka lalu menuju keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya hati kita ini sudah beriman, hanya saja masih tercampur dengan benih-benih kekufuran, maka larilah dari kekufuran menuju benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Larilah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ini disuruh bersegera. Larilah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Begitu juga kata ulama ini, larilah dari kelalaian menuju kewaspadaan. Larilah dari dosa-dosa menuju taubatan nasuha. Nah, inilah yang nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya agar kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari ayat-ayat yang sudah kita jelaskan tadi, Allah menyuruh kepada kita untuk bersegera menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bertaubat. Ini cara yang paling utama agar mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah adalah kita melakukan taubat. Taubat itu artinya apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada makhluk ciptaannya. Caranya bagaimana? Akui kesalahan kita, sesali perbuatan dosa kita, dan jangan kembali untuk diulangi. Lalu perbuatan-perbuatan dosa itu ganti dengan amal-amal kebaikan. Ada beberapa ayat ya, yang menjelaskan tentang taubat ini. Di antaranya adalah surah Az-Zumar ayat 53 sampai ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsurun. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Nah, kok ada ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik? Gimana hubungannya? Di satu sisi Allah katakan Allah enggak mengampuni dosa syirik.
Di satu sisi Allah katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dudukkan dua ayat ini, maka tidak ada cara lain untuk menghapus dosa syirik kecuali dengan taubatan nasuha. Artinya apa? Orang yang melakukan kesyirikan akan tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala manakala dia kembali atau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Allah sendiri yang bilang, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua zunub Allah akan ampuni. Kalau dosa itu dosa besar, salah satunya dosa besar itu adalah dosa syirik, maka pertaubatan itulah salah satu caranya agar dosa syirik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sebelum datang Islam itu apa enggak syirik itu? Yang disembah apa? Berhala. Jadi ketika turun ajaran Islam, dia bertaubat, menyesal, tidak mau lagi mengulangi, lalu masuk Islam secara total. Maka Umar itu pernah dilihati oleh sahabat yang lain. Suatu saat Umar ini tersenyum sendiri. Nah, kemudian sesekali dia menangis. Jadi aneh nih Umar nih. Habis tersenyum lalu dia menangis, membuat seseorang itu tadi bertanya-tanya, ada apa ini Umar ini? Maka Umar kemudian menjawab ketika ditanya, saya tadi menangis karena saya ingat bagaimana kebodohan saya, kejahilian saya ketika dahulu pernah mengubur. Mengubur siapa? Anaknya. Orang Arab dahulu itu, Arab jahiliyah dahulu, kalau punya anak perempuan apa? Muswaddat wujuh, wajahnya merah, malu, dianggap aib. Sehingga tidak sedikit bayi-bayi perempuan itu dikubur oleh orang tuanya sendiri. Sedih dia melihat kejadian seperti itu, sedih, menangis dia. Tapi habis itu tertawa. Kenapa engkau tertawa? Aku teringat bagaimana kebodohan masyarakat jahiliyah. Dia buat Tuhan dari tepung, ya kan? Membuat apa? Berhala dari tepung. Ketika lapar, berhalanya dimakan. Nah, Tuhannya dimakan sendiri. Wah, ini kebodohan. Nah, itu artinya apa? Masa itu pernah dialami juga. Nah, tapi ketika ada Islam datang, syariat Islam datang, agama Islam, kemudian taubat istilahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu menjadi dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu apa? Al-Ghafur, Maha memberi ampun, Ar-Rahim, Maha penyayang. Maka ayat ini sebetulnya bisa menjadi motivasi bagi kita semua yang sadar bahwa setiap kita itu punya dosa. Jadi pesan ayat ini jangan berputus asa. Seberapapun dosa kita kepada Allah, kalau kita mau bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Allah katakan yaghfirudz dzunuba jami'a, semua dosa itu akan diampuni. Bahkan Allah katakan Al-Ghafur, Allah itu Maha pengampun, Ar-Rahim, Maha penyayang. Nah, wa anibu ila rabbikum, yang artinya dan kembalilah kamu, bertaubatlah kamu, ila rabbikum, kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan pasrahkan dirimu kepadanya, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum nanti datang azab. Jadi sebelum datang azab itu hapus dulu dosamu. Caranya gimana? Minta ampun kepada Allah,
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, kalau sudah datang masa itu ya dan kita masih banyak dosa, la tunsarun, tidak ada lagi yang bisa menolong. Tidak ada lagi pertolongan. Yang bisa menolong itu hanya amal-amal kita dahulu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menyuruh kepada kita semuanya, ya, niatkanlah untuk diri kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita itu dalam sebuah hadis sahih tidak kurang sehari itu membaca istighfar itu berapa kali? 70, ada nyebut 100. Itu Nabi. Yang kita tahu Nabi itu maksum. Maksum itu artinya terbebas, selamat dari segala bentuk kesalahan dan dosa. Artinya Nabi nggak ada dosanya. Tetapi Nabi kita memberikan contoh kepada umatnya. Beliau sehari semalam itu tidak kurang daripada 100 atau 70 kali mengucapkan apa? Istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau logikanya mestinya kita lebih. Wong Nabi aja 100, kita mestinya lebih. Nah, karena kita apa? Karena kita banyak dosanya. Nah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ringan. Tetapi itu sangat bermanfaat untuk kita, karena dengan istighfar itu membuka ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ditambahi pun gitu boleh. Atau cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah boleh. Atau mau diperpanjang boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Terserah aja mana yang suka untuk diamalkan. Paling pendek ya cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang artinya apa? Aku memohon ampun kepada Allah. Nah, setidaknya itu. Maka lihat itu kabeh salat kita, zikir yang pertama kali kita baca apa? Istighfar. Sekurang-kurangnya, ini minimal benar ini sudah, gak boleh ditawar, 3 kali ya setiap habis melaksanakan sholat wajib minimal. Kalau itu kita kerjakan 3 kali 5 baru 15, jauh sekali. Nabi 100 banding 15, dosanya banyak, kita malah sedikit. Nabi nggak ada dosanya, lebih banyak, malu. Nah, jadi mudah-mudahan kalau belum bisa rutin 100 ya minimal tadi. Nah, habis sholat astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, insyaallah dengan seperti itu adalah salah satu cara untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kedua adalah melakukan perbuatan baik. Ingat, perbuatan baik itu ternyata bisa menghapus keburukan. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang itu bisa menghapus keburukan yang pernah ia lakukan. Kita lihat ayat dalam surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat di kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan menjelang malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus dosa atau perbuatan-perbuatan buruk. Zalika dzikra lidzakirin. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ayat ini ternyata ada asbabun nuzulnya.
Asbabun nuzul daripada ayat ini diceritakan ada seseorang, ini dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang kada tahan menahan nafsunya, dia cium seorang wanita yang bukan mahramnya. Ya, kemudian ia datang kepada Nabi dan menceritakan hal itu. Artinya apa? Orang ini sadar kalau itu enggak boleh. Dia menyesal, tapi enggak tahu gimana caranya biar dosa itu diampuni. Maka turun ayat ini, waqimis shalah, tegakkan salat. Kemudian disampaikan oleh Allah, innal hasanata yudhhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus keburukan. Belum lagi kisah, ya, banyaklah bagaimana amal-amal kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Hadis Nabi misalnya, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Oke, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini bisa menambah keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.